Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Agung Ramadhani. Di sini saya akan sedikit menerangkan materi tentang manajemen kualitas tanah untuk budidaya. Dalam budidaya udang atau ikan, kualitas perairan sangatlah penting agar menunjang kehidupan ikan atau udang yang kita budidayakan. Kesuburan dan pH perairan merupakan dua hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan, dan keduanya sangatlah berdampak pada keberhasilan budidaya kita. Nah, untuk menunjang dua faktor tersebut, maka perlu dilakukan pemupukan dan pengapuran. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video yang sudah saya buat ini. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini ialah: dari alat sendiri, 1. Kolam atau media, lalu ada cangkul dan sekrup. Kedua alat ini digunakan untuk pembajakan tanah. Lalu ada pH coil. pH coil adalah alat untuk mengukur pH pada tanah atau kolam. Disebut juga pH meter. Dan bahan yang digunakan ialah kapur. Tapi bukan kapur papan tulis ya, melainkan CaCO3 atau kapur pertanian. Kapur adalah bahan utama untuk pengapuran. Kapur yang dipilih adalah CaCO3 atau yang biasa disebut kapur pertanian. Selanjutnya ada pupuk. Pupuk juga merupakan bahan utama, namun di tahap pemupukan. Dan yang terakhir adalah air. Air digunakan untuk pengisian kolam. Arti pemupukan sendiri ialah penambahan pupuk pada kolam sebelum dilakukannya budidaya. Hal ini bertujuan untuk pertumbuhan pakan alami pada perairan, terutama fitoplankton dan algae. Pupuk yang biasa digunakan ialah urea atau TSP. Sedangkan pengapuran adalah pemberian kapur pada kolam sebelum dilakukannya budidaya, guna menetralkan pH tanah dari pH asam. Kapur yang biasa digunakan adalah CaCO3 atau kapur pertanian. Tahapan cara pada praktikum kali ini ialah: pertama, mengeringkan kolam 3-7 hari hingga tekstur tanah benar-benar kering. Hal ini ditunjukkan untuk menghilangkan gas beracun dan hama. Yang kedua, pencangkulan atau pembajakan tanah untuk membuat tanah menjadi gembur dan menghilangkan bau dari lumpur hitam. Ketiga, pengapuran. Pemberian kapur secara merata setinggi 10 cm dan didiamkan selama 2-3 hari. Keempat, pemupukan. Pemberian pupuk secara merata dengan dosis 1-2 ton per hektar area dan didiamkan selama 1-2 minggu. Dan yang terakhir, penggenangan kolam setinggi 10-15 cm selama 2-3 hari hingga pakan tumbuh. Kemudian 60-75 cm dan kolam siap untuk digunakan budidaya. Nah, pemberian kapur selain dapat membunuh hama dan parasit ikan, juga dapat menaikkan pH dasar kolam. Sedangkan pemupukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara yang diperlukan fitoplankton. Pengapuran berguna untuk memperbaiki keasaman pH dasar tambak. Dasar tambak yang ber-pH rendah dapat menyebabkan rendahnya pH air. Pengapuran dapat merangsang terjadinya struktur tanah yang remah, merangsang kehidupan jasad tanah, mempercepat pelapukan bahan organik menjadi humus. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah kondisi awal pH tanah. Dosis pengapuran juga perlu diatur dalam kegiatan ini sehingga didapatkan pH tanah yang sesuai untuk budidaya. Selain pengapuran, pemupukan juga sangat dibutuhkan untuk budidaya. Dalam pemupukan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu ada tidaknya gangguan yang mengakibatkan ketidakseimbangan unsur hara di dalam tanah yang berpengaruh terhadap unsur hara tertentu, sehingga pupuk yang sesuai untuk kondisi tersebut ialah pupuk organik. Pemberian pupuk dengan dosis yang tepat pada tambak saat persiapan lahan dapat mengoptimalkan beberapa parameter yang ada sehingga tambak memiliki kondisi yang lebih optimum. Tambak yang telah dipupuk sebelumnya akan lebih mudah tumbuh plankton, yang mana plankton ini sangat berguna dalam budidaya udang, yakni sebagai pakan alami untuk udang yang dibudidayakan, serta organisme yang dapat membantu penguraian bahan organik, sehingga kualitas air tetap terjaga selama proses budidaya berlangsung.
Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.